Pertama, melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Yang kedua, memuliakan Allah. Yang berikutnya, bagi gereja sebagai pelaksana diakonia dipercaya dalam kemurahan hati. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema tentang tugas diakonia gereja. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 1 hingga ayat 9 dan 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 1 hingga ayat 9. Kita lanjutkan lagi di dalam 2 Korintus 9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu.
dari 2 Korintus 9 ayat 6 hingga ayat 15. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran gereja di dunia ini merupakan representatif kehadiran Allah. Dengan demikian, di atas pundak gereja tertuang tanggung jawab ilahi yang berisi amanat-amanat Allah yang dipenuhi dalam rangka pencapaian program dunia Allah, yang dipenuhi dalam rangka pencapaian program dunia Allah untuk dunia ini. Bersamaan dengan itu, kehadiran gereja dengan tugas-tugasnya harus pula dibarengi dengan prasyarat gereja sebagai representatif Allah, bahwa gereja harus membawa sertakan nilai-nilai budaya surgawi untuk dilahir kembangkan di dunia. Sehingga budaya-budaya dunia sebagai lapangan kerja gereja dipengaruhi dan dikuasai oleh budaya surga. Inilah tujuan mulia dari program Allah di dunia ini, dan gereja yang diserai tugas ini mutlak menjalankannya. Memang tugas gereja sangatlah kompleks, dan walaupun kita berkesempatan mendata tugas gereja dalam kesempatan sejarah, kita akan menemukan bahwa program gereja lebih dikonsentrasikan kepada bidang pelayanan penginjilan. Hal ini sangatlah baik, namun kalau bidang pelayanan kurang atau diabaikan, tentulah suatu kepincangan. Demikian sebaliknya. Fenomena ini dapat saja terjadi dalam pelayanan kita, mulai mengadakan pemisahan tugas dengan alasan demi penjabaran, namun akhirnya menjurus kepada penitikberatan tugas. Akhirnya gereja lebih cenderung untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang besar-besaran, dan bagaimana dengan tugas gereja menyangkut satu sisi dari pengembalaan, yaitu diakonia di antara orang percaya. Oleh karena itu, pada bagian ini kita akan membahas salah satu tugas gereja yang tidak kalah pentingnya dengan tugas yang lain, yaitu diakonia. Yang pertama-tama kita perhatikan pengertian dan latar belakang diakonia. Diakonia adalah kata Yunani yang berarti pelayanan. Kata ini biasanya dipakai untuk pelayanan di meja makan, pelayanan pribadi seorang kepada yang lain. Pelayanan ini biasanya dilakukan oleh seorang hamba. Dalam Perjanjian Baru, kita banyak sekali menemukan pemakaian kata ini yang sering dihubungkan dengan pekerjaan menghidangkan makanan di meja. Lebih luas lagi, pengertian diakonia yaitu melayani kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari kepada orang miskin, sakit, lemah, dan rupa-rupa kesusahan lainnya. Pola hidup melayani sesama merupakan pola hidup gereja Tuhan. Hal ini sering dengan kesaksian gereja yang melayani. Dalam teks yang kita bahas hari ini, kita bertemu dengan salah satu bentuk pelayanan atau diakonia gereja, yaitu pelayanan kasih kepada orang-orang kudus yang berada atau ditimpa kekurangan, yaitu orang-orang yang berada atau ditimpa kekurangan, yaitu orang-orang yang percaya di Yerusalem, bahwa ternyata di Yerusalem banyak orang-orang percaya dalam keadaan miskin. Dan jemaat di Makedonia dan Akhaya sudah mengambil keputusan untuk mengirimkan bantuan. Dan Paulus menstimulir jemaat Korintus dengan mengangkat kesalahan dari jemaat Makedonia yang sudah berhasil dalam pelayanan kasih karunia terhadap jemaat di Yerusalem. Yang kedua, dasar diakonia, teladan Kristus. Pola hidup melayani juga sudah dipraktikkan oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai teladan yang sempurna bagi gereja. Paulus tidak memerintahkan jemaat Korintus untuk melaksanakan diakonia, melainkan mendorong jemaat dengan mengingat bahwa jemaat Korintus sudah mengenal kasih karunia Kristus, yaitu kita tahu dunia ini adalah miliknya. Lagi pula Kristus bertahta di surga mulia, namun ia dengan rela meninggalkan semua kemuliaan ini dan menjadi manusia, bahkan menjadi miskin sekalipun ia kaya. Tindakan ini hanya dapat dilaksanakan karena kasih karunia. Siapakah di antara kita yang ingin menjadi miskin? Yang kedua, Kristus menjadikan umatnya kaya. Maksud termulia dari usaha Yesus menjadikan dirinya miskin, yaitu untuk menjadikan umatnya kaya. Hal ini identik dengan pengertian Kristus yang tidak berdosa menjadikan dirinya berdosa, supaya orang berdosa dibenarkan oleh Allah. Kondisi miskin ini dapat diaplikasikan secara khas, baik rohani maupun jasmani.
Tindakan Yesus ini juga searah dengan maksud kedatangannya di dunia ini, yaitu bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Tindakan Kristus menjadikan dirinya miskin dengan maksud menjadikan umatnya kaya, hanya dapat dilakukan berdasarkan kasih-Nya. Kasihlah yang memotori pelayanan kasih atau diakonia. Tanpa kasih, diakonia bukan lagi diakonia, karena pasti ada maksud lain yang terselubung di dalamnya. Yang ketiga, syarat-syarat bagi seorang diaken. Diakonia berarti pelayanan. Orang yang menjalankan pelayanan diakonia disebut diaken atau diakonos atau pelayan. Gereja diberikan tugas ini, karena itu gereja disebut diakon atau diakonat. Paulus mengangkat jemaat Makedonia yang sudah menjalankan diakonia kepada jemaat Yerusalem untuk mendorong jemaat Korintus. Paulus menyaksikan keberadaan jemaat Makedonia sebagai teladan bahwa mereka, pertama, tidak luntur oleh situasi dan kondisi. Kesaksian Paulus bahwa jemaat Makedonia berada dalam pelbagai penderitaan yang berat. Penderitaan yang mereka alami disebabkan oleh kesetiaan mereka mengikuti Tuhan, sehingga banyak menerima tekanan dari pihak-pihak tertentu yang menjadi musuh Injil, dan bukan tidak mungkin lagi bagi mereka tidak mendapat penganiayaan. Lagi pula mereka menderita dalam kemiskinan yang berat. Dilaporkan Alkitab bahwa mereka sangat miskin, namun penderitaan atau tekanan dan kemiskinan yang mereka alami tidak membekukan hati mereka yang giat dalam pelayanan kasih. Bahkan dikatakan bahwa mereka kaya dalam kemurahan memberi. 2. Kaya secara rohani. Secara lahir jemaat Makedonia memang berada dalam kondisi miskin. Namun secara rohani mereka dalam kondisi kaya dan memperkaya orang lain. Demikian juga dengan jemaat Korintus. Mereka kaya dalam iman. Iman yang dimaksud di sini bukanlah iman dalam pengertian menyelamatkan, melainkan iman yang merupakan salah satu karunia Roh Kudus, yaitu karunia iman. Di dalam perkataan dan pengetahuan. Kaya dalam perkataan berarti juga kaya dalam pengetahuan. Kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi kaya dalam perkataan adalah karunia rohani untuk mengkomunikasikan pengetahuan kepada orang lain. Pengetahuan dikaitkan oleh Paulus dengan pernyataan dan nubuat. Berikutnya, kesungguhan membantu dengan kasih. Membantu yang dimaksud di sini yaitu membantu dalam pelayanan Paulus memberitakan Injil, bahwa jemaat Makedonia bukan hanya sekedar membantu, melainkan dalam kesungguhan dan dalam kasih. Inilah dasar yang murni. Berikutnya, kaya dalam pelayanan kasih. Setelah Paulus membukakan kekayaan jemaat Korintus, yaitu bahwa jemaat Korintus kaya dalam iman, perkataan dan pengetahuan, dalam kesungguhan membantu dengan kasih, maka Paulus menantang mereka untuk mewujudkan semua kekayaan rohani ini dalam pelayanan kasih. Ternyata iman dan pengetahuan belumlah cukup tanpa mewujudkan dalam pelayanan kasih secara konkret. Yang keempat, prinsip pelayanan diakonia. Pertama-tama, menurut kemampuan. Jemaat Makedonia sebagai teladan dalam pelayanan kasih ataupun diakonia, memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Pelayanan yang dimotivasi oleh prinsip ini adalah pelayanan dalam kesungguhan dan kemurnian. Berikutnya, berdasarkan kerelaan hati. Memberi tanpa dasar kerelaan hati merupakan pemberian yang semu, bahkan mengarah kepada paksaan dan kemunafikan. Jemaat Makedonia telah terbukti dalam pelayanan kasih yang berdasarkan kerelaan hati mereka. Kerelaan hati lebih dalam lagi, mereka bukan karena hasil dorongan atau desakan, melainkan karena inisiatif sendiri untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Kerelaan hati tidak dapat dipisahkan dengan sukacita diri sendiri, karena dengan kerelaan orang berinisiatif dan memberi dengan kerelaan adalah memberi dengan sukacita. Berikutnya, memberi pada Allah. Motivasi memberi kepada sesama sebagai objek pelayanan kasih ataupun diakonia haruslah didasarkan pada memberi kepada Allah. Jadi telah memandang kepada siapa kita memberi, tetapi kepada Allah. Bahkan yang paling mendasar dalam pelayanan ini yaitu memberikan atau mempersembahkan diri dahulu kepada Allah. Berikutnya, hukum rohani tabur tuai.
Prinsip ekonomi dan dunia pertanian yaitu menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan menabur banyak akan menuai banyak juga. Prinsip ini juga menjadi prinsip dalam kekristenan. Dalam konteks ini juga diterapkan dalam pelayanan kasih ataupun diakonia. Berikutnya berdasarkan janji Tuhan, Allah melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya berkecukupan dalam segala sesuatu, berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Ia menyediakan benih, ia melipat gandakan benih. Yang kelima, tujuan pelayanan diakonia bagi Allah. Pertama, melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Yang kedua, memuliakan Allah. Yang berikutnya, bagi gereja sebagai pelaksana diakonia dipercaya dalam kemurahan hati, tahan uji di dalam pelayanan, ketaatan sebagai objek pelayanan diakonia. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang tinggallah pertanyaan aplikatif reflektif bagi kita yang terlibat di dalam pelayanan diakonia gereja. Pertama, sudahkah saudara mengambil bagian dalam pelayanan diakonia? Apa yang mendorong saudara mengambil bagian dalam pelayanan diakonia? Apa kendala yang saudara temui dalam pelayanan diakonia? Apa keuntungan bagi saudara melaksanakan tugas pelayanan diakonia? Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau setiap diri kita sudah mengambil bagian dalam pelayanan dan tugas diakonia, kiranya kita dapat mencontoh dari kehidupan jemaat di Makedonia yang memberi berdasarkan kemampuan dan memberi dengan penuh sukacita sehingga menyenangkan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus pun mendorong agar jemaat-jemaat yang belum memberi dapat belajar dari jemaat ini. Kiranya setiap diri kita dapat memberi dengan sukacita dan dapat melayani tugas diakonia ini dengan penuh bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya dan menolong sahabat setia sekalian di dalam melayaninya. Shalom.